Oke, selamat siang teman-teman. Balik lagi di channel saya martinhandoko.com. Jadi di video kali ini kita akan belajar bagaimana caranya untuk memasang iklan di Google. Oke, caranya sangat mudah. Saya akan jelaskan dalam tutorial ini. Pertama, kalian bisa masuk ke google.com. Ini saya udah masuk ya. Lalu kalian ketikkan Google AdWords seperti ini ya. Google AdWords. Nanti akan muncul hasil pencariannya. Kalian boleh pilih yang paling atas atau pilih yang ini ya, ads.google.com. Saya klik yang ini dan di sini akan masuk ke halaman utama Google Ads ya. Lalu klik sign in. Kalau misalkan teman-teman udah punya akun email di Google, jika belum, teman-teman bisa start now. Jika teman-teman baru pertama kali untuk membuat iklan di Google, maka kalian akan mendapatkan kredit sebesar Rp450.000 ya. Tapi hanya untuk pengguna pertama saja. Nah, untuk sign in ke Google ini kalian perlu akun Gmail. Jadi kalau misalkan belum punya akun Gmail, bisa teman-teman daftar dulu. Saya nggak akan jelasin tutorialnya ya, karena membuat akun Gmail itu sangat gampang sekali. Oke, kita langsung mulai aja. Di sini saya sign in. Ya, ini karena saya sudah punya campaign sebelumnya ya, maka saya langsung masuk seperti ini. Cuma biasanya kalau teman-teman baru pertama kali, nanti akan ada guide-nya gitu loh. Tapi nggak masalah. Nah, saya sekarang akan mulai masuk gimana caranya untuk buat iklan di Google. Jadi kalian klik ke campaign di sini teman-teman ya, sebelah kiri sini. Campaign diklik, lalu klik tanda plus ini, tanda plus untuk membuat sebuah campaign yang baru. Kalau yang di bawah ini adalah campaign-campaign yang eh, sudah saya jalankan sebelumnya ya. Ya, klik plus aja. Nah, di sini ada new campaign dan load campaign setting. Ini kalau misalkan teman-teman mau pakai rules yang udah dibuat di campaign sebelumnya. Sekarang kita klik ke yang new campaign. Nah, ini ada seperti kalau teman-teman pernah buat iklan di Facebook juga, Google juga akan menanyakan ke kita tujuannya apa. Jadi yang pertama adalah sales ya. Jadi untuk dapetin penjualan di website kita atau di toko online kita, atau teman-teman mau dapetin leads, atau teman-teman mau dapetin pengunjung ke website, atau hanya berupa brand awareness. Jadi produk dan brand kita eh, oh sorry, ini brand awareness ya teman-teman. Ini produk dan brand consideration, jadi dia ini lebih berguna untuk yang teman-teman kalau punya jasa ya. Jadi dia akan coba untuk Google mengarahkan orang-orang yang akan menggunakan jasa kita. Lalu app promotion ini untuk kalau misalkan teman-teman punya aplikasi supaya mendorong orang lebih untuk install ya di sini. Nah, ini yang saya contohkan di sini biasanya karena saya seringnya pakai toko online, saya punya e-commerce di internasional ya, dropship internasional dari AliExpress, saya biasanya pakai sales. Jadi untuk contoh kali ini saya akan contohin yang sales. Sales lalu nanti dia akan tanya lagi search. Search ini adalah contoh ikan yang eh, di, akan keluar iklan jika kalau misalkan ada orang yang melakukan pencarian di Google berdasarkan keyword tertentu. Jadi kita ambil contoh ya teman-teman, misalkan saya buka Google, saya mau cari misalnya tiket murah ke Bali. Nah, jika ada ad di sini, contoh wigo.co.id atau pergi-pergi.com atau Nusa Trip, ini adalah contoh iklan search yang dimaksud oleh Google, ya, search oleh Google. Lalu display itu Google memiliki berbagai macam partner, dimana kalau misalkan kita masuk ke salah satu partnernya mereka, itu akan ada iklan.
Selanjutnya untuk Google Shopping, ini juga sama metodenya, sama seperti search ya, cuma ini adalah lebih digunakan untuk iklan-iklan untuk menjual barang. Saya ambil contoh, misalkan saya search lagi, misalkan saya mau beli sepatu Adidas, ya sepatu Adidas. Oke, kebetulan ini kalau Adidas dia nggak ada yang masang iklan Google Shopping. Saya coba lagi sepatu sneakers. Oke, masih belum ketemu. Oke, coba. Nah, ini contoh teman-teman. Saya ketik kata kunci indestructible shoes, maka dia muncul di sini. Ini adalah Google Shopping ya. Jadi ini orang ada jualan di Tokopedia, dia pasang Google Shopping, maka dia keluar di sini. Ya, dia keluar seperti ini. Nah, itu yang contoh Google Shopping. Video ini untuk pasang iklan di YouTube. Nah, ini salah satu fitur yang keren dari Google. Google itu ada namanya punya Smart Campaign. Jadi ini teman-teman kita nggak perlu ngapa-ngapain, Google yang akan buatkan iklan untuk kita, Smart Campaign. Ya, jadi mungkin kalau kita pilih Smart ini, dia bisa aja iklannya muncul di search, di display, di Google Shopping, di YouTube, dan sebagainya. Jadi ini Google yang akan melakukan iklan untuk kita. Nah, untuk video tutorial ini saya akan contohin yang search ya. Jadi pilihnya search. Ini teman-teman bisa pilih atau enggak, bisa dikosongin. Biasanya sih saya kosongin, jadi saya langsung continue aja. Nah, setelah continue, kita disuruh bikin campaign. Say for example, campaignnya demo aja ya. Nah, ini saya mau kasih tahu teman-teman ya, pemilihan network. Baik, kalau Google itu otomatis dia akan mencentang dua-duanya. Jadi iklan kita akan tampil di search network dan di display network. Tapi saya sarankan teman-teman ini untuk untick dua-duanya ya. Kenapa? Karena satu, sampai sekarang pun Google tidak pernah mengeluarkan list resmi partner mereka ini sebenarnya siapa aja sih. Ya. Display network pun sama, mereka nggak pernah kasih tahu partner mereka sama aja. Lalu next, oke, ini kalau kalian bisa set start and end date. Kalau saya sih biasanya saya nggak pernah masukin ya. Jadi kecuali biasanya sih saya masukin yang start date-nya aja. Kalau misalkan saya mau mulai itu hari Senin dan sebagainya. Ini juga saya nggak pernah masukin ya. Terus location itu teman-teman klik ke location option, pilih yang kedua. Jadi ini adalah people in or regularly in your targeted location. Jadi kalau ini contohnya Indonesia, kalau kita pilih yang ini adalah benar-benar orang yang sering ada di Indonesia, yang tinggal di Indonesia atau sering ada di Indonesia. Jadi sebenarnya sih tergantung campaign-nya ya teman-teman. Saya ambil contoh misalkan kalau kita mau jualan sesuatu di Indonesia, target marketnya Indonesia, mau itu jualan fashion, jualan itu obat herbal, pengurus badan, dan sebagainya. Teman-teman harus pilih yang ini, yang kedua ini. Kenapa? Karena kita nggak mau pilih yang pertama. Kalau orang yang pilih pertama, saya for example ada turis dari Australia atau dari Amerika atau dari China mau ke Bali lah misalnya. Of course sebelumnya dia udah Google ada apa sih di Bali, hotel apa sih di Bali. Nah iklan teman-teman itu bisa muncul kepada mereka seperti itu. Jadi tergantung ya kalau kalian mau jualan produk targetnya di Indonesia sebaiknya kalian pilih yang kedua. Nah kecuali kalau misalkan teman-teman punya usaha rental mobil di Bali ya, rental mobil di Bali, nah maka teman-teman bisa pilih yang pertama. Karena orang-orang di sini Google bilang all who show interest in your targeted location. Jadi orang-orang yang mengetik, oh saya mau car rental di Bali, saya mau sewa mobil di Bali. Meskipun orang itu searchnya dari negara lain di luar Indonesia, maka orang-orang tersebut juga akan melihat iklan kita. Ya, jadi bedanya seperti itu. Language teman-teman bisa type in sendiri language. Ini kalau misalkan saya ambil contoh di sini Indonesia ya.
Jadi kita kliknya ya bahasa ya atau Indonesian. Oke, audiensnya ini bisa di set, tapi ini biasanya kita pakai itu kalau misalkan orang-orang sudah pernah buat retargeting. Saya biasanya pakai buat retargeting orang-orang yang sudah masuk ke website kita. Ini budget berapa yang mau di-spend setiap hari. Saya misalkan 100.000. Cuma ini ada pengertian yang berbeda ya teman-teman, saya perlu jelasin di budget ini. Google itu akan menghitung budget itu per bulan. Jadi meskipun di sini dia nanya berapa yang mau di-spend setiap hari, karena di sini ada kata-kata ini teman-teman. Average atau rata-rata. Jadi rata-rata sehari itu 100.000. Jadi buat Google kalau kita isi 100.000 di sini, itu setiap harinya Google bisa saja untuk spend lebih dari 100.000. Karena di sini ada rata-rata. Jadi limitnya berapa? Budgetnya berapa? Yaitu Google selalu memakai budget bulanan. Jadi kalau saya ambil contoh 100.000 di sini, maka budget teman-teman adalah 100.000 kali 30. Jadi 3 juta. Dalam satu bulan, teman-teman iklannya jalan, itu budgetnya tidak akan lebih dari 3 juta. Google tidak akan men-charge kita lebih dari 3 juta. Tapi setiap harinya, bisa saja teman-teman di-charge 200.000, 250.000, ada yang satu hari mungkin cuma 50.000, dan sebagainya. Secara di total, secara rata-rata dalam satu bulan, itu pasti 100.000. Jadi berbeda dengan Facebook ya teman-teman. Kalau Google, dia nge-charge iklannya seperti itu. Oke? Nah ini bidding. Sekali lagi kalau saya biasa langsung conversion. Conversion itu adalah kalau kita jualan sesuatu ya laku berapa gitu. Seperti itu. Di sini ada click, ada impression. Ya, di sini ada penjelasannya ya teman-teman ya. Jadi kalau conversion value ini kita bisa juga set, saya mau satu conversion itu, baik itu saya mau lead atau saya mau penjualan, itu harganya 10.000. Itu bisa aja terjadi ya, of course angkanya itu kalau misalkan nggak realistik, bisa saja ya iklan kita jadinya nggak jalan ya, seperti itu. Atau klik bisa juga Google, atau impression, jadi iklan kita muncul terus. Tapi kalau saya biasa conversion. Nah, untuk pemula teman-teman, saya sarankan selalu manual CPC. Jadi kita yang akan menentukan sendiri setiap keyword itu kita mau bid seperti apa. Kita mau bidnya tuh berapa. Kalau misalkan teman-teman target ROAS, CPA, maximize click, saya pernah running satu campaign dan budget saya tuh drastically habis ya untuk Google, karena dia memang untuk maximize kliknya. Saya sih saranin manual CPC aja, karena ini kita pilih yang manual CPC. Ini nggak apa-apa di optimize for conversion. Jadi maksudnya kalau misalkan Google itu melihat satu keyword kita set 100.000, Google melihat oh ini sebenarnya bisa nih kalau misalkan dinaikin jadi 110.000. Nah itu kita kasih fleksibilitas kepada Google untuk menaikkan sendiri bid kita ya. Oke, ini conversionnya bisa disetting juga ya. Ini waktu kapan iklannya jalan juga bisa disetting, teman-teman mau all day atau cuma mau hari kerja saja, dari jam berapa, misalkan dari jam 6, misalnya waktu orang baru kantor gitu ya, jam 6 sampai mungkin kalau sampai jam 10 malam, ini bisa diatur ya. Advertisement optimize, pilih yang optimize aja, karena nantinya kita akan buat beberapa ad. Google punya algoritma yang bisa nentuin ad mana yang paling sering diklik, jadi lebih baik kita pilih optimize, prefer best performing ads. Nah ini ada ad action, salah satu yang keren dari Google ya teman-teman. Ini ada banyak, saya ambil, mungkin saya kasih langsung contohnya aja ya teman-teman ya. Ini misalnya saya balik lagi ke yang tadi, tiket murah ke Bali. Nah ini pas nih, ini wigo.co.id ya teman-teman. Kalian lihat di bawahnya ini adalah salah satu link yang bisa diklik ya, ke Bali 0 rupiah.
dari 10 Oktober satu dewasa, ke Singapura 0 rupiah, seperti itu ya. Jadi ini iklan utamanya mereka ya. Ini ada side link extension. Ini namanya side link extension. Teman-teman bisa tambahin eh, destinasi yang baru di sini ya. Jadi kalau misalkan teman-teman jualan apa, jualan sepatu gitu ya. Nah ini saya udah contoh nih, dulu saya pernah jualan kafling, kafling superhero. Saya bisa nih nambahin, kalau saya pilihnya 4 misalkan, ini kafling, kafling. Ini juga buat CS saya nih ya. Ini juga ya contohnya itu ya, kafling. Ya sudah, saya tinggal tambahin aja. Nanti ini yang akan muncul nih. Contoh mau tanya lebih detail, boleh kontak dulu ke CS kami melalui WhatsApp, pasti dibalas. Nah, ini ada di sini ya. Kalau kalian teman-teman mau buat dari baru, pilih yang ini, new site link extension. Di sini kalian bisa ketik-ketik ya. Kayak misalkan tadi kembali 0 rupiah, seperti itu. Kalian bisa di sini set description-nya, description 2, dan landing page-nya kemana, seperti itu yang namanya signing extension. Terus kalau call out extension, di sini saya pernah buat juga. Jadi call out extension itu lebih ke fitur. Jadi kalau misalkan tadi saya contoh, saya jualannya kafling, apa fitur-fiturnya? Misalnya di sini saya ambil contoh, bisa nih pengiriman cepat, model unik, ya seperti itu ya. Oke, selanjutnya ada call extension. Di sini teman-teman bisa kasih nomor kontak kalau memang teman-teman sediain customer service ya untuk menjawab telepon dari customer. Di sini juga ada beberapa add extension yang lain ya. Structure snippet ini mirip dengan Sibling extension. App extension ini kalau misalkan teman-teman memiliki sebuah aplikasi, jadi ketika orang klik ke app extension ini, dia akan langsung menuju ke Play Store untuk install aplikasinya. Lead form, kalau kalian mau dapat formulir, jadi kita sediakan formulir, orang akan isi di sana. Terus message extension, jadi bisa pilih di sini untuk WhatsApp atau SMS kita. Promotion extension, ini kita untuk kasih tahu kita sedang ada promosi apa. Jadi contoh misalkan mau Natal sebentar lagi, misalkan ada buy 2 get 1, buy 3 get 50% dan sebagainya. Price extension, kalau teman-teman mau kasih tahu harga barang kita berapa. Location extension ya, toko teman-teman itu di mana ya. Nggak usah diisi semua, jadi pilih yang sesuai dengan produk atau jasa yang kalian tawarkan. Lalu save and continue. Nah, kita mulai setting iklannya. Yang pertama kita harus tentuin namanya ad group. Ad group ini adalah kumpulan keyword yang ada dalam satu ad group. Jadi saya ambil contoh, misalkan saya mau jual sepatu, jadi jual sepatu pria. Ya, di sini teman-teman bisa masukkan keyword yang mau kita gunain. Jadi kalau ada orang yang search jual sepatu pria, maka iklan kita akan muncul. Nah, di sebelah sini teman-teman bisa pakai ad-nya Google, bisa pakai toolsnya Google untuk mendapatkan ide. Ada dua, misalkan di sini kita bilangnya sepatu pria, ya. Nanti Google akan kasih tahu. Ya, ini contoh ya, sepatu formal, sandal wanita, dan sebagainya. Ya, bisa dari sini, teman-teman bisa tambahin di sini, ya. Saya bicara sampai sini. Atau cara yang kedua adalah dengan menggunakan tools Google juga, teman-teman ke sini, tools and setting, masuk ke keyword planner, ya. Jadi masuk ke keyword planner, kita tunggu. Nah ini, pilih yang discover new keyword. Misalkan saya jual sepatu pria, ya. Lalu klik. Oh ya, pastikan di sini ada Indonesia yang kita target, bahasanya Indonesia, lokasinya di Indonesia. Atau teman-teman mau target di mana, teman-teman bisa ganti sendiri, ya.
Ini juga kalau teman-teman mau tahu ya, ini hasil pencarian 1 tahun terakhir, tapi di sini juga bisa diganti-ganti ya. Ini kita urutin dari yang paling atas. Nah, kita tahu nih, ternyata keyword yang nomor satu adalah harga sepatu pantufel 3.600, sepatu pria murah ya 1.900 dan sebagainya. Ya, jadi bisa dapat dari situ ya. Kita balik lagi, saya misalkan di sini, kalau bisa kita punya dua ad group ya teman-teman. Jadi misalkan satu jual sepatu pria, satu lagi let's say sepatu pria murah. Nah, ini juga cara kedua teman-teman kalau misalkan mau dapat dari website kompetitor ya. Jadi misalnya kita cari dari website kompetitor ya, kita coba cari aja jual sepatu. Oke, ini kita coba cari. Mungkin kalau dari marketplace teman-teman jangan masukin ya, karena hasilnya pasti nggak tepat. Jadi kita ambil website yang, nah ini contoh, dia jual sepatu nih, maskulin.com. Kita klik, kita ambil websitenya ya, kita copy, kita balik lagi ke sini, kita masukin, kita enter ya, dan keluarlah keyword-keywordnya nih dari kompetitor. Nah, kita juga bisa masukin di situ ya, sepatu kulit pria, sepatu formal, sepatu murah dan sebagainya. Itu contoh aja ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa research lebih lanjut, karena ini penting. Kalau bisa teman-teman research dulu dari Google Keyword Planner. Dari Google Keyword Planner pun teman-teman bisa masukin website ya. Jadi saya ambil contoh, pakainya ini, enter yang di sini. Sorry, kita punya website ya, dan dia akan keluar kira-kira traffic yang masuk ke maskulin.co.id itu apa aja. Oh, ternyata fans old school dan sebagainya, seperti itu ya. Jadi teman-teman lakuin researchnya dulu, baru teman-teman tentukan keywordnya. Nah, selanjutnya saya mau jelasin apa itu yang dimaksud dengan broad match, phrase match, dan exact match. Jadi kalau misalkan contoh ini ya teman-teman, ini adalah broad match nih. Jadi kalau misalkan saya broad match sepatu formal pria, dan ada orang-orang yang mengetik misalkan hmm, Tokopedia sepatu formal pria ya. Jadi ini iklan saya juga akan muncul. Tadi saya keywordnya sepatu formal pria ya. Kalau ada orang yang mengetik Tokopedia sepatu formal pria, iklan saya akan muncul karena saya termasuk broad match. Tapi kalau misalkan saya ambil contoh yang kedua, itu adalah phrase match ya. Jadi tandanya kalau teman-teman mau phrase match, teman-teman seperti ini. Tambahin tanda petik dua di depan dan di belakang kalimatnya atau keywordnya. Jadi kalau misalkan phrase match seperti ini pun, kalau orang nulis Tokopedia sepatu formal pria, iklan kita tidak akan keluar. Ini iklan kita tidak akan keluar. Tapi kalau misalkan orang ngetiknya sepatu formal pria Tokopedia, nah ini teman-teman, iklan kita akan keluar. Jadi dia, Google itu akan melihat beberapa kata yang ditambahkan setelah sepatu formal pria, itu akan termasuk phrase match. Jadi iklan kita akan keluar. Itu phrase match. Dan yang ketiga itu adalah exact match. Jadi teman-teman tambahin di sini tanda kurung siku ya, seperti ini. Kalau misalkan seperti namanya ya, exact match. Jadi kalau misalkan ada orang yang mengetik keyword seperti ini, maka iklan kita tidak akan keluar. Ya, jadi hanya orang-orang yang mengetik sepatu formal pria itu iklan kita akan keluar. Ya, jadi penjelasannya seperti itu ya. Lalu save dan continue. Sekarang teman-teman bisa untuk buat ad-nya di masing-masing ad group.
suggestion saya setiap ad group itu teman-teman punya dua jenis ad. Jadi teman-teman bedain, mungkin satu lebih banyak ngomongin tentang manfaat produk, mungkin satu lagi lebih jualan misalnya 50% off dan sebagainya. Ya, ini teman-teman tinggal masukin aja, misalkan ini saya buat ambil contoh aja ya, masukin headline-nya misalkan sepatu pria murah, lalu headline nomor 2 diskon 50%, headline nomor 3 bahan berkualitas. Nah, ini kalau display pad ini teman-teman mau orang lihatnya apa? Contohnya seperti ini, maskulin.co.id, sepatu F2 pantufel. Jadi orang akan lihat ad-nya seperti ini. Ini kalian teman-teman di sini di description-nya kami menjual sepatu dan sebagainya ya. Kalau bisa teman-teman pastikan 90 karakter ini full. Jadi kalian manfaatin semuanya. Ya, ini juga description 2 teman-teman tambahin. Ya, ini kalau mau tracking template boleh, tapi saya sih biasanya nggak pernah masukin tracking template ya teman-teman. Kalau sudah, klik done. Ini satu ad jadi. Seperti tadi saran saya, satu ad group itu buat 2. Ya, kalau udah teman-teman tinggal save and continue. Kalau misalnya teman-teman yakin, langsung continue to campaign. Maka selesai, iklan teman-teman sudah jadi. Ya, jadi kalau untuk iklan di Google semudah itu ya teman-teman. Jadi sangat mudah. Yang harus teman-teman persiapkan adalah keywordnya mau seperti apa, itu yang terpenting. Ya, sekian video tutorial dari saya hari ini. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi untuk video-video tutorial berikutnya ya. Terima kasih.